Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya akan sharing tentang gear release saya ketika hiking atau mendaki gunung menggunakan konsep ultralight dengan base weight di bawah 4,5 kg. Mungkin ada ya dari kalian yang belum tahu apa itu base weight. Jadi base weight adalah berat total dari gear yang kita bawa ketika hiking, kecuali logistik, air, dan juga fuel. Sama satu lagi itu warren item atau item yang kita kenakan, misalnya base layer, terus sepatu, dan juga celana. Itu nggak masuk hitungan base weight ya. Jadi semua gear saya ada di dalam sini. Ini beratnya nggak sampai 4,5 kg. Apa aja? Yuk mari kita lihat. Kita mulai dari big three dulu ya. Big three itu apa sih? Nah, big three ini adalah 3 item yang beratnya itu paling dominan ketimbang item yang lain. Big three ini meliputi yang pertama yaitu tas, terus shelter atau tenda, dan juga sleep system. Untuk tas di sini saya menggunakan tas dari Kawipack yang seri KV2 yang ukuran 27 liter. Ini cukup sih untuk pendakian 3 hari 2 malam, juga masih nyaman untuk beban yang lumayan gitu kan. Saya pernah bawa tas ini ke Arjuna Welirang 3 hari 2 malam dengan bawaan 4 botol air yang ukuran 1,5 liter. Itu masih nyaman tasnya digunakan. Untuk tenda atau shelter, saya menggunakan tarp tent dari brand Kalahari yang tipe piramid ya. Yang ini yang full mesh. Di dalamnya sini sudah ada inner dan outer. Terus saya juga bawa galen tambahan ya buat jaga-jaga. Untuk pasaknya, saya menggunakan pasak dari bawaan tenda yang lain, yang model apa ya? Model Y kalau nggak salah ya. Yang seperti ini. Nah, ini udah pada jengkong nih. Biasanya saya bawa 10 atau 11 untuk pendakian. Terus untuk sleep system ini meliputi sleeping bag dan juga matras. Saya menggunakan sleeping bag dari Mekashop. Untuk serinya saya lupa ya, seri apa ini. Yang kayaknya seperti ini. Dan staff sacknya saya tidak pakai yang bawaan dari sleeping bagnya, karena nanti saya akan packing baju ganti, itu saya masukkan juga di dalam sini gitu kan. Jadi biar lebih efisien aja, saya pakai staff sack yang SB Polar yang lebih gede ukurannya. Terus saya pakai matras aluminium foil seperti ini. Kalau bicara soal kenyamanan, pasti jauh lebih nyaman yang sleeping pad model tiup itu ya. Cuman kan kalau kenyamanan kan balik ke preferensi masing-masing. Sekarang untuk cooking system, di sini saya menggunakan mug titanium yang ukuran 750 ml ya, dari brand Tongso. 750 ml ini menurut saya ukuran yang pas ya, karena kita masih bisa menggunakan untuk menanak nasi yang ya bisa porsinya lumayan banyak gitu kan. Terus di dalamnya juga kita bisa isi dengan perintilan yang lain. Di sini saya menggunakan kompor titanium dari BRS, yaitu BRS 3000T. Kompornya kecil banget tapi efisien, cukup. Di sini ada korek. Nah, kalau korek ini wajib ya. Saya biasanya bawa 2, satu saya taruh cooking set sini dan satu saya bawa di tas lempang. Ada kanebo, ini masih kotor sih, kemarin belum dicuci. Buat apa? Buat ngelap-ngelap cooking set. Ada kanister yang ukuran 100 gram. Saya bawa pisau kecil yang seperti ini karena gunting saya yang kecil hilang ya, jadi sekarang bawa pisau. Ya lumayan lah kalau buat iris-iris logistik atau membuka bungkus makanan, cukup. Di dalam sini juga ada windshield atau penahan angin buat kompornya ya, biar anginnya nggak mobat-mabit gitu kan. Ini windshield DIY saya buat dari kalender ya, yang saya lapisin isolasi aluminium seperti ini. Ya nanti kalau misalnya, biasanya bagian lipatan-lipatan ini pasti sobek ya, cuman kalau sobek ya saya isolasi ulang gitu, simple. Staff setnya
Dan juga di sini ada cangkir stainless kayak gini. Cukup sih buat nyeduh kopi atau bikin anget-angetan gitu. Untuk sendok dan garpu saya pakai yang plastik seperti ini. Nah, staff set ini biasanya saya gunakan juga untuk wadah logistik. Jadi untuk perintilan-perintilan sendok sama garpu saya taruh sini. Sekarang untuk water storage. Untuk water storage biasanya saya membawa 2 botol air mineral yang seperti ini, atau yang 1500 ml lah. Biasanya saya bawa 2 sama botol kecil yang lebih kecil ya ukurannya. Ini biasanya saya taruh di shoulder pouch-nya. Kalau mau minum gitu kan biar lebih lebih praktis ngambilnya, nggak harus ngambil yang dari samping kan, biasanya rada susah. Nah, untuk di tempat camp yang ada sumber air, biasanya saya bawa tambahan jerigen lipat yang 2 liter itu ya. Sekarang untuk baju ganti. Baju ganti biasanya saya cuman bawa ini. 1 celana panjang. Ini dari Pinnacle yang seri Barit. Ini hangat sih celana ini. The best lah. Di sini saya bawa kaos lengan panjang. Ini lumayan hangat yo. Lumayan hangat sih kalau ini. Saya juga bawa 1 celana dalam ganti. Saya bawa ini kaos kaki tambahan. Ini buat tambahan ketika tidur ya, biar lebih hangat juga. Ada sarung tangan biasa sih, ini sarung tangan motor gitu kan. Ini ada bantal tiup no merek. Ini dapat gratis bonus dari beli sleeping pad. Saya bawa ini jaket ulang. Nggak tahu sih full weight berapa, full power berapa. Nah juga saya bawa 1 windbreaker. Ini bahannya apa ya nggak tahu, cuman kayak ada coatingnya gitu. Tapi untuk waterproofnya nggak terlalu. Saya gunakan kalau memang cuacanya udah mulai berangin atau ketika udah sore gitu kan. Kalau summit biasanya juga pasti saya pakai. Sekarang untuk elektronik ya. Elektronik biasanya saya bawa power bank yang ukuran 10.000 mAh, kabel USB, sama headlamp. Nah, ternyata headlampnya nggak ada lagi di bawah adik saya. Headlampnya saya pakai yang 30 ribuan itu loh, yang biasa, yang baterai kecil gini, yang isi 3 ya. Sama saya biasanya cuma bawa baterai 3 kalau untuk 2 hari 1 malam itu udah cukup. Tapi kalau untuk yang mengharuskan trekking malam atau lebih dari 1 malam, saya biasanya bawa baterai 6. Jadi 3 saya pasang dan 3 lagi untuk cadangan. Buff ini wajib sih karena multifungsi gitu. Kita bisa gunakan untuk sebagai penutup telinga ketika tidur biar lebih hangat juga, atau ketika waktu trekking bisa kita pakai untuk penutup leher biar gak panas. Untuk hygiene atau bersih-bersih ketika trekking atau pendakiannya, saya biasanya cuma bawa ini, sikat gigi sama pasta gigi. Sebenarnya saya juga bawa sabun. Untuk sabun dan 1 set pakaian ganti lagi tuh biasanya saya tinggal di base camp. Saya titipin atau saya taruh di bagasi motor. Terus saya juga bawa zipper bag seperti ini. Kalau memang hujan deras banget gitu kan, semua elektronik saya masukkan sini termasuk HP. Terus saya masukkan sini udah. Ini dompet diri dari bekas wadah beras, dalamnya saya seal ulang ya, waterproof ala gitu kan. Biasanya ya cuman buat bawa kartu identitas, kartu ATM, sama beberapa uang cash. Dan juga saya bawa tas lempang atau sling bag. Ini dari Pinnacle. Makanan ringan, rokok, HP biasanya saya taruh ini ketika trekking. Ini lupa tadi ya, ini saya bawa footprint dari trash bag yang saya gunting bagian pinggirnya biar bisa lebih panjang gitu kan, buat alas.
saya bawa jas hujan yang plastik seperti ini. Kenapa lebih milih ini ya, karena lebih praktis aja sih, lebih ringan gitu kan daripada yang model Batman. Kan biasanya mudah sobek nih. Nah kalau nggak sobek biasanya akan saya bilas ketika sudah saya gunakan dan saya pakai lagi gitu sampai sobek. Sandal, ya sandal tipis gini kan, cuman buat apa, muter-muter di sekitaran tempat camp atau buat nonggo mungkin. Sama ini rain cover untuk tas, karena saya nggak pakai backliner atau kresek yang gede gitu kan untuk bagian dalam tasnya, jadi saya pakai yang kresek yang kecil-kecil seperti ini. Untuk sleeping bag saya packing, terus saya masukkan ke dalam sini. Begitu juga dengan jaket ulang tadi ya, saya packing lagi, saya masukkan sini. Sekarang untuk warrant item ya, atau item yang kita kenakan ketika trekking, ini nggak masuk hitungan base weight. Yang pertama di sini saya menggunakan base layer lengan panjang, bahan quick dry 100 ribuan, tapi enak. Maksudnya kalau basah cepat kering. Untuk bawahannya saya lebih nyaman menggunakan celana pendek ya. Ini celana running biasa. Lebih apa ya? Kalau pakai celana pendek itu lebih fleksibel aja sih. Topi biar nggak panas, biar nggak silau. Sepatu saya menggunakan New Balance. Ini yang seri 410 V6. So far menggunakan sepatu ini nyaman ya. Untuk insole-nya empuk, cengkramannya juga oke. Dan juga kalau ketika basah lumayan cepat kering karena ini masih tebal juga kan bahannya. Ini ada kaos kaki ya, kaos kaki biasa. Untuk trekking pole saya pakai dari brand Naturhike. Ini yang karbon ya, tapi ini nggak tahu nih bahannya apa, tapi yang sini karbon. Ini lebih enak sih kalau yang seri ini, yang trekking pole model ini, karena apa ya, pengunciannya itu kayak convenient banget. Udah nggak bakalan merosot lagi. Untuk bagian genggamannya, Eva foamnya di sini nyaman karena ini salah pemakaian dan udah lama juga. Jadi yang bagian atas ini kan seharusnya ada foamnya lagi. Nah itu tuh hilang gitu, kayak pas sobek ya karena salah pemakaian aja sih. Mungkin udah itu aja sih.